Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Alhamdulillah, I am fine too. Thank you. What is our lesson now? Our lesson now is Al-Quran Hadis. Hari ini kita akan belajar surat Al-Humazah bersama Ustadzah Lisa. Sudah siap ya? Sudah ada di depan handphone bersama ayah atau bunda? Atau misalnya saat mendengarkan Ustadzah sendirian juga boleh. Tapi sebelum kita belajar, Ustadzah ingatkan adab belajar. Siapkan buku pelajaran dan alat tulis. Sudah siap? Oke. Kemudian berdoa sebelum belajar. Setelah ini kita akan berdoa bersama-sama. Kerjakan tugas tepat waktu. Jangan diundur-undur, oke? Mengerjakan tugas tidak sambil makan dan minum. Jadi, kalau mau mengerjakan tugas, makan dan minum dulu sebelum mengerjakan. Biar saat mengerjakan tugas tidak terganggu. Jika sudah selesai belajar, jangan lupa rapikan buku dan berdoa. Supaya ilmu yang kita pelajari, Allah berkahi, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Nah, yuk kita mulai berdoa sama-sama sama Ustadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Table of content. Daftar isinya adalah Hifdzul Quran surat Al-Humazah. Kita akan mempelajari tentang surat Al-Humazah, memahami makna dan kandungan surat Al-Humazah. Kemudian Ustadzah akan berikan tugas KI 3 dan KI 4 seperti biasanya yang sudah ada di buku kalian. Yang pertama, Hifdzul Quran surat Al-Humazah. Al-Humazah sendiri artinya adalah pengumpat. Apa sih Ustadzah itu pengumpat? Pengumpat itu adalah suka mencela, suka mengolok-ngolok, berkata kasar kepada orang lain. Itu mengumpat. Hei kamu itu hitam. Nah, itu misalnya itu mengumpat, mengolok-olok teman. Nah, itu juga mengumpat. Nah, Al-Humazah ini artinya adalah pengumpat. Surat Al-Humazah terdiri dari 9 ayat. Nah, sekarang Ustadzah akan bacakan surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ayat yang pertama. Kalau ada tasydid di sini ditekan sedikit. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Allah katakan di surat Al-Humazah, celaka bagi kalian yang suka mengumpat dan mencela. Ayat yang kedua. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, kenapa Ustadzah kasih lingkaran di sini? Tanwin di sini ada tanwin di sini ketemu sama tasydid yang di sini wawu.
Nah, itu harus dengung. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang artinya yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi, tadi dikatakan ayat pertama, celakalah bagi kamu yang suka mengumpat dan mencela, dan yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi, orang yang suka mengumpulkan harta terus dihitung hartanya tanpa bersedekah. Yang ketiga, yahsabu anna malahu akhladah. Ustazah ulangi lagi. Yahsabu anna malahu akhladah. Kenapa Ustazah lingkarin di sini? Ada nun tasydid, maka dibacanya harus dengung. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalau ada kha sedikit mengorok. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Jadi, celakalah bagi orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Karena manusia ini mengira bahwa harta yang dia kumpulkan dapat mengekalkannya. Bisa hidup terus karena harta. Bisa kekal kalau punya harta. Ayat yang keempat. Kalla layumbadanna fil khutamah. Ustazah ulangi. Kalla layumbadanna fil khutamah. Kalla layumbadanna fil khutamah. Ada nun tasydid di sini, bacanya harus dengung. Kalla layumbadanna fil khutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka khutamah. Jadi, katanya di ayat ini, orang-orang yang suka mengumpat, orang-orang yang suka mencela, dan orang-orang yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya akan dilemparkan ke dalam neraka khutamah. Yang kelima, ayat yang kelima. Wa ma adraka mal khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Dan tahukah kamu apa itu neraka khutamah? Dan tahukah kamu apakah neraka khutamah itu? Ayat yang ke-6. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Jadi, apa itu neraka khutamah? Neraka khutamah adalah api Allah yang dinyalakan. Yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Ayat yang ke-7. Allati tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Yang membakar sampai ke hati. Jadi neraka khutamah adalah api azab yang Allah nyalakan yang membakar sampai ke hati. Ayat yang ke-8. Innaha 'alaihim mu'sadah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Ada nun tasydid, bacanya harus dengung. Dan ada mim tasydid, bacanya juga harus dengung. Dengungnya lebih lama. Innaha 'alaihim mu'sadah. Perhatikan, nun tasydid di sini tidak panjang nunnya ya. Jadi jangan dibaca innaha. Nanya jadi panjang kalau innaha. Jadi bacanya innaha 'alaihim mu'sadah. Artinya, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Ayat yang ke-9. Fi 'amadim mumaddadah.
Fi amadim mumaddadah. Ada mim tasydid di sini, bacanya harus dengung. Fi amadim mumaddadah, yang artinya sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi neraka humazah adalah neraka atau api azab yang Allah nyalakan sehingga membakar hati mereka. Kemudian api itu ditutup rapat atas diri mereka dan diikat pada tiang-tiang yang panjang. Mereka diikat di tiang-tiang yang panjang. Sekarang kalian harus mengenal surat Al-Humazah. Apa sih surat Al-Humazah itu? Tadi sudah kalian ketahui, humazah artinya pengumpat atau pencela, suka mengumpat. Jumlah ayatnya tadi sudah Ustazah katakan ada 9 ayat, terdiri dari 9 ayat. Surat Al-Humazah ada di urutan ke-104. Dari 114 surat yang ada di Al-Quran. Ustazah ingatkan lagi kayak kemarin, Al-Quraisy ada di 106, Al-Fil 105, dan surat Al-Humazah 104. Surat Al-Humazah adalah surat Makkiyah. Masih ingat kenapa disebut surat Makkiyah? Karena diturunkan di Mekah. Nah, surat Al-Humazah ini diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Apa isi surat Al-Humazah? Tentang akhlak terpuji dan sifat baik. Jadi, Al-Humazah ini isinya adalah tentang akhlak terpuji dan sifat terbaik yang mana dikatakan bahwa kita tidak boleh mengumpat dan mencela ataupun mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Warning, apa sih Ustazah maksudnya? Peringatan. Di sini dilarang memanggil teman dengan panggilan yang buruk karena sudah dijelaskan di surat Al-Humazah bagi siapa yang suka mengumpat atau mencela maka akan dimasukkan ke dalam neraka humazah. Jadi buat anak-anak jangan suka mencela, jangan suka mengumpat. Aku kan cuma bercanda Ustazah, misalnya di kelas kalian mencela salah satu teman kalian, itu tidak boleh. Oke? Dan jangan memanggil teman kalian dengan panggilan yang buruk. Misalnya, itu kita panggil gendut ya. Hei gendut, misalnya. Itu tidak boleh. Itu termasuk mencela. Dan Islam melarang kaum muslimin membicarakan orang lain dan melarang mencela atau mengolok-olok baik dengan perbuatan atau isyarat. Jadi anak-anak soleh tahan diri kita untuk mencela atau mengolok-olok, sebab secara tidak langsung artinya kita telah mencela dan mengolok-olok ciptaan Allah. Selanjutnya, memahami isi kandungan surat Al-Humazah. Nah, isi kandungan surat Al-Humazah yang pertama, ancaman Allah terhadap orang yang suka mencela. Jadi ada ancaman. Di surat Al-Humazah yang sudah Ustazah bacakan, ada ancaman bagi orang-orang yang suka mencela, yaitu dengan adanya neraka humazah. Suka mengumpat dan suka mengumpulkan harta, tetapi tidak suka menginfakkannya di jalan Allah. Nah, di sini juga ada ancaman dari Allah. Buat mereka yang suka mengumpat dan mengumpulkan harta tetapi tidak suka menginfakkannya di jalan Allah, tidak suka bersedekah. Sebanyak apapun harta yang kita miliki tidak akan membuat kita kekal di dunia dan selamat dari neraka. Nah, ancaman yang Allah berikan di surat Al-Humazah adalah neraka hutamah. Neraka hutamah adalah tempat bagi para pengumpat, pencela, dan orang-orang kafir. Sebelum kita kerjakan latihan, Ustazah berikan sedikit tambahan. Di sini
Surat Al-Humazah diturunkan saat Rasulullah hijrah ke Madinah atas perintah Allah. Jadi, kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah? Karena pada saat itu istri dan paman Rasul meninggal. Jadi kemudian Allah memerintahkan Rasulullah hijrah ke Madinah. Selanjutnya, tugas KI 3, kerjakan latihan A halaman 12, soal nomor 1 sampai 10. Kemudian kalian tebalkan juga di halaman 13, hanya menebalkan ayat 1 sampai 4. Kumpulkan workbook Al-Quran tepat waktu. Kemudian KI 4, menghafal surat Al-Humazah beserta artinya. Semoga Allah mudahkan kalian menghafal surat Al-Humazah beserta artinya. Sebelum Ustazah akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.